Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disampaikan oleh Bapak Kepala SMK Negeri 1 Karanganyar. Untuk itu kepada Bapak warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'akum rabbina bil haqqi wa nutu anil qumul jannatu ridwa bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam jamaah nama ba'da. Yang saya hormati Bapak Ibu hadir dalam rangka PTM terbatas, sangat terbatas ini, dari 1.560 sekian yang hadir, tidak lebih dari 100 paling ini. Marilah pada kesempatan pagi hari ini senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenannya kita hadir di sekolah dalam rangka untuk, tapi bukan maksimal. Nah, kita berusaha yang masuk ini tetap menjaga protokol kesehatan sebagai mensyukuri nikmat Allah. Kita sudah 2 tahun lebih berdampingan dengan corona, dan insya Allah kita sudah mengetahui kiat sukses untuk bertahan di dalam perjuangan bersama-sama hidup berdampingan dengan corona. Apa hal-hal yang perlu dihindari, dan ini juga peparing Allah. Maka dari itu, apa-apa yang kita terima dari Allah berupa kesehatan Allah itu. Untuk itu, apapun yang Allah berikan pada hari ini, yang mana bisa menentaskan kita dari kebodohan, menunjukkan jalan kebenaran, mendapat hidayah Allah berupa Quran hadis yang saat ini kita terima sebagai pedoman hidup kita. Atas perjuangannya kita doakan, kita syukuri. Alhamdulillah jazakumullahu khairan, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Dan kehadiran Bapak Ibu guru dan karyawan yang jumlahnya luar biasa memenuhi karpet hijau dengan penuh protokol kesehatan, dan anak-anakku juga demikian atas kesatuannya saya doakan alhamdulillah jazakumullahu khairan. Suatu kehormatan saya hari ini disuruh dijadwalkan untuk menyampaikan ceramah agama, saling mengingatkan supaya kita bisa saling memotivasi. Yang pertama saya sampaikan bahwasanya sudah menjadi satu ayat, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang mau bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambah. Nikmat sehat kita syukuri dengan beribadah. Tidak hanya dalam status, jam 3 sudah bertebaran status supaya sholat malam, doa malam,
Gak apa-apa lah, hari pertama kita statusan dulu, gak apa-apa. Tetapi harus direalisasi. Kita orang yang pertama ya, untuk bangun di pagi hari kita sebagai hamba Allah itu beribadah atau nanti. Jadi harus kita pintar bersyukur. Diberikan kesehatan, kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Ketika waktunya subuh, ada berkumandang adzan yang sekarang lagi ramai dibicarakan di medsos sama di berita-berita, ya. Kita nggak usah ikut terlibat gitu. Itu sudah lama ya, kita pokoknya mengaji Quran hadis, melaksanakan gitu saja. Ya. Datang panggilan sholat subuh. Ya, di situ kalimatnya adalah mengesahkan Allah dan penyaksian pada Nabi besar Muhammad SAW dan ajaran untuk mendirikan sholat. Hayya 'alas sholat. Ya. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Tapi bagi yang nggak merasa terpanggil ya tidak bergerak. Ada adzan, ya paling ibu-ibu yang sudah sepuh, bapak-bapak yang sudah sepuh juga, sing nom-nom nyandi ya. Sholat subuhnya kesiangan, jangan sampai. Itu berarti kita kurang bersyukur. As-sholatu khairum minan naum ya. Jadi sholat itu lebih baik daripada tidur. Tapi karena nggak tahu ya sudah lanjut saja tidur. Saya berharap anak-anakku semuanya dengan sekolah di SMK 1 Karanganyar, Anda semuanya membawa visi yang besar. Sukses Anda pribadi, kita akan membawa dampak pada SMK 1 Karanganyar. Alumni nanti akan membawa perubahan. Oh itu betul ya, Pak Samsi yang di sini. Tes. Apa? Seperti ini tuh biasa. Mati itu, oh ya. Bukan innalillahi. Nah ini ada apa namanya umplung berjalan ya, alhamdulillah tertutup ya, jadi tidak kelihatan. Jadi karena Allah betul ya. Kemudian yang ketiga adalah kita diberikan nikmat hidayah, petunjuk Allah berupa Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup kita. Dan ini yang akan menyelamatkan kita tidak hanya kehidupan di dunia tetapi di dalam akhirat. Kita akan dimasukkan surganya Allah. Jannah. Banyak pintu yang bisa kita lewati daripada pintu surga. Ya. Saya tidak hafal dalilnya. Seorang istri itu, ini dengarkan semua ini banyak kaum hawa. Ya. Untuk perempuan itu masuk surga itu gampang sekali. Ya, yang pertama dia apa? Sholat 5 waktu. Pak Usman hafal dalilnya. Yang kedua, puasa bulan Ramadan. Yang ketiga, taat pada suami. Kebanyakan kaum hawa itu untuk taat pada suami itu apa kayak dipaksa gitu ya, ya enggak? Oh enggak, salah berarti saya. Yang keempat apa Bu? Ibu-ibu yang bersabar. Yang keempat adalah menjaga kehormatan. Pun ikut tak dengan jogo masuk pintu surga yang mana yang penjenengan kehendak. Kehidupan dunia itu apa? Semuanya itu hanya apa? Pikiran kosong, syahwat yang kadangkala
butuh sensasi. Tapi kalau kita sudah bisa mensyukurinya dengan menerima aparing Allah, agama yang hak, agama Islam, kemudian yang kebanyakan yang masuk neraka itu adalah kaum Hawa. Jadi maka dari itu supaya kita berhati-hati. Berikutnya terutama kepada anak-anakku, bahwasanya Allah menurunkan mengutus Nabi Muhammad itu adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Apa tadi? Dengan orang tua jangan sampai tidak ada komunikasi, harus terbuka. Jadi harus terbuka. Dari pakaian juga minta penilaian itu, Bu, patut buat ini ya, baju saya. Dunia itu ya jono ya, kurang baik, yang sakit. Ya, tapi tidak fashion dulu. Mempunyai keinginan menyempurnakan ibadah orang tua kita dengan memberikan hadiah, ya, diumrohkan atau dihajikan. Ada 3 hal yang saya titipkan pada anak-anakku di dalam hidup kita supaya kita hidup sukses. Itu kita harus mempunyai target. Yang pertama adalah memiliki sikap diri yang alim dan faqih. Alim dan faqih itu bisa kita dapatkan dengan mengaji di mana saja. Setiap masjid mestinya ada pengajian-pengajian. Disitulah kita berupaya untuk mendapatkan ilmu agama, ya. Karena memang kewajiban kita sebagai orang iman, orang Islam, umat itu adalah untuk mengaji. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, mencari ilmu itu adalah wajib. Karena wajib harus dicari. Jangan sampai kita puasa nanti tidak tahu ilmunya. Ya, ada tahapan puasa ya sampai dengan Idul Fitri itu banyak yang kita lakukan. Ya, sholat malamnya, kemudian Lailatul Qadarnya, ya, kemudian lipatan pahalanya, dicari dulu saat ini, supaya nanti kita berbuat pahala. Ya, makanya silahkan untuk mencari ilmu. Ya, jangan sampai mencari sendiri. Dirinya manusia berarti mengatakan sebagai Tuhannya, saking menunggal. Nah, maka dari itu kita harus belajar dengan guru. Ini banyak Bapak Ibu guru agama, kita bisa minta ya, pengajian kapan waktunya untuk mendapatkan ilmu. Dan kewajiban kita setelah mendapatkan ilmu adalah untuk beramal. Dan watil kalajana nanti kulistuma bima kuntum ta'malun. Demikian itu surga diberikan pada orang yang mau beramal. Kalaupun banyak ilmu kita, tapi tidak diamalkan, ya tidak dapat pahala. Pahalanya surga. Kok hari ini Bapak Ibu infak, unfik alaik. Kalau kita infak, maka Allah akan menginfaki, bayangkan. Allah menginfaki pada kita. Kalau Allah menginfaki pada kita, pasti lebih banyak, lebih bagus, dan lebih barokah. Yang biasa. Jadi kita berupaya setinggi apa ilmu yang kita raih, maka kita berusaha untuk mengamalkan. Ya, jadi kita amalkan sedikit-sedikit. Yang paling bagus yang rutin. Misalnya sholat malam, ya, sholat malam berapa rakaat? Untuk semester kosong banget aku dua ini dari Seragen sampai sini, ya, membaca subhanallah wa bihamdihi, rutinkan setiap hari. Itu sudah menjadi amalan
rutin kita. Jadi manfaat. Atau profit saja tidak apa-apa, ya. Yang penting ada unsur-unsur pahalanya. Dan semuanya itu Bapak Ibu, ada anak-anak semuanya perlu yang namanya diusahakan atau diperkuat atau supaya kita bisa terlaksana untuk mendapatkan ilmu mengamalkan tadi. 45 ya. Kalau 45 berarti umur 1 tahun harus sudah nabung. Tidak mungkin gitu. Nah. Yang kedua, target yang anak-anakku harus dapatkan adalah memiliki akhlakul karimah. Ya, memiliki akhlak yang baik. Tinggal nurun saja. Ya, hati nurani kita sudah bisa membedakan mana yang jelek, mana yang baik. Sebagai bekal hidup kita. Kalau kita mempunyai akhlak yang baik, kerja di mana saja, ya, itu akan mendapatkan tempat. Orang gaweane pemain itu, ya. Yes, pokoknya kalau bukan tupoksinya, ya lebih baik dia. Kalau perlu menawarkan diri untuk membantu. Itu repot teman. Harus memiliki kemandirian, life skill. Kalau Kiyosaki itu membagi hidup itu dalam 4 kuadran, ya. Jadi kuadran pertama itu belajar, yang kuadran kedua belajar tapi sudah mulai berusaha sendiri. Ya. Kuadran keempat itu sudah melepaskan diri dari ketergantungan orang lain. Yang kuadran 4 itu sudah diserahkan. Anak-anakku harus memiliki 3 hal tadi. Yang pertama adalah memiliki ilmu dan ilmu yang mana menjadikan kita itu menjadi orang yang pintar, yang alim, yang faqih. Yang kedua adalah menjadi pribadi yang baik, mempunyai kepribadian yang baik. Yang ketiga, kita harus mempunyai sebuah kemandirian yang tidak merepotkan bagi siapapun. Kalau itu ada pada diri anak-anak semuanya, insya Allah kesuksesan akan kita dapatkan. Jangan sampai kita tergantung orang lain. Dan kita sebagai umat Islam harus hidupkan kafir. Kita tunjukkan pada orang-orang yang kafir itu bahwa kita itu kuat, umat Islam itu kuat, orang Islam itu mampu, orang Islam itu juga hebat. Jangan sampai kita menjadi orang yang dikasihani. Masing-masing kita harus bisa mewujudkan itu. Dan kesemuanya tadi bisa sukses, bisa berhasil dengan doa dan ridho daripada orang tua. Ya, silahkan komunikasi dengan ibu dan bapak ibu, ya, dengan ridho dan sukses. Ya, doakan. Anak saya itu kalau